Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu semuanya dalam kondisi yang baik, bukan? Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya pada pagi hari ini, dan tidak terasa hari demi hari Tuhan membawa kita untuk sampai di bulan November di kalender 2020 ini. Dan di bulan November ini kita akan diberkati, diperlengkapi dengan satu kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu gratitude. Saudara, Yesus pernah menjumpai seseorang, yaitu seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dan pada waktu itu, Lewi ini sedang duduk-duduk santai di rumah cukai tersebut. Dan Yesus datang menghampirinya dan berkata, "Ikutlah aku." Maka seketika itu juga orang yang bernama Lewi ini langsung meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus tanpa berpikir panjang lagi. Dan saudara tahu akibat dari semuanya itu, setelah itu Pak Lewi ini mengadakan perjamuan besar dengan mengundang Yesus untuk terlibat dalam perjamuan tersebut beserta dengan sahabat-sahabatnya. Sementara mereka bersukacita dengan begitu luar biasa, tetapi ada satu kelompok yang merasa sakit hati dan bersungut-sungut, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara, kenapa Lewi ini seperti begitu keadaannya? Dia begitu bergembira setelah bertemu dengan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu, bahwa Lewi ini senang sekali karena Yesus mau masuk ke dalam hatinya. Yesus mau hadir di dalam kehidupannya, dan Yesus mau menerima dia apa adanya. Dan yang kedua, pekerjaan Lewi adalah pemungut cukai, saudara. Pemungut cukai itu satu pekerjaan yang kotor. Dalam adat istiadat Yahudi, pemungut cukai itu pekerjaan yang tidak layak, dan orang itu harus dijauhi dan tidak layak dijadikan sebuah teman. Tetapi Lewi melakukannya dengan penuh tekanan, dengan penuh
rasa tidak enak menjalankan pekerjaannya itu. Tetapi saudara tahu, justru melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai ini, Tuhan menyertai langkah hidupnya, dan ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Lewi ini. Tuhan menyelamatkan Lewi melalui pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Saudara bisa melihat, Lewi bisa bersyukur karena Tuhan memilih dia, dan karena Tuhan begitu mengasihi dia hari demi hari. Oleh sebab itu, pagi hari ini patut kita bersyukur seperti Lewi ini. Patut kita menaikkan ucapan syukur karena Tuhan sudah memilih kita dan menjadikan kita anaknya. Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita sebagai ungkapan rasa syukur saudara. Karena orang yang bersyukur pasti wajahnya menampakkan sukacita. Dan sebaliknya, orang yang tidak bisa bersukacita, maka dipastikan orang itu tidak ada rasa syukur sama sekali. Soli Deo Gloria. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan kepada saudara semuanya. Dan kami para pemimpin terus berdoa buat saudara supaya saudara dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan, dan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pujian penyembahan yang boleh kita naikkan, dan saya percaya semuanya bukan hanya kita yang diberkati, orang-orang di sekitar kita diberkati, bahkan Tuhan pun akan diberkati oleh ibadah kita hari ini. Saudara, kita akan belajar hari ini tentang bagaimana kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan ini. Dia selalu memberikan yang terbaik. Dia taat kepada Bapa. Dia berikan hidupnya, dia berikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Karena itu, mari kita belajar bersama-sama untuk kita juga selalu memberikan yang terbaik. Di dalam keluarga saudara, berikan yang terbaik. Buat saudara yang masih sekolah, masih berstudi, lakukan yang terbaik. Buat saudara yang bekerja, juga lakukan yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Artinya, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari kita berikan yang terbaik. Karena ketika Anda memberi yang terbaik, saudara juga akan mendapatkan yang terbaik. Siapkan hatimu untuk kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa matikan notifikasi handphone saudara, ikutlah memuji Tuhan, berikan respon saudara yang terbaik, dengarkan setiap firman, resapi itu rema yang Tuhan berikan buat saudara, dan jangan lupa juga mencatatnya. Juga bagikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dapatkan ke orang-orang yang saudara kasihi. Kembalikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan ikuti ibadah sampai selesai. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini yang Kau sudah berikan buat setiap kami. Biarlah setiap kami, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan kami siap untuk beribadah kepadamu dan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siapkan semuanya, roh, jiwa, tubuh kami, untuk kami memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, ini ibadah kami percaya, kami pasti akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku nyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah, oh nyanyi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Nyatakan kebesarannya, kasih setianya. Oh haleluya. Kami penuh dengan ucapan syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Oh Tuhan, jalan-jalan hukum-hukum Tuhan membawa
kami kepada kemerdekaan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu lebih dalam. Oh, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu. Sungguh besar, oh Tuhan. Pujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Mari bersama katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin, amin. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, mari berdiri, angkat tanganmu, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami berucapan syukur, terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, oh Tuhan.
syukur Tuhan, karena Kau begitu baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan bersorak-sorai. Kami akan menyatakan kebesaran, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk dipuja. Amin. Mari semangatkan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami puja. Bersama-sama katakan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya. Oh, oh, oh. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kalau sampai hari ini kami tetap dalam kemurahan, semua karena anugerah kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama nyanyi pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan terkasih, hadirat Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan korban persembahan kita di hadapannya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Saat ini Kamu mau mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan Kau yang memberkati setiap tangan yang memberi, dan kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan bisa mempersembahkan persembahan, persepuluhan, dan persembahan misi melalui info yang tertera di layar Anda.
Selamat memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu di dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami, untuk kami bisa beribadah, kami bisa meninggikan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami memberikan hati dan hidup kami Tuhan untuk Kau bentuk, menjadi bejana untuk kemuliaan nama Bapa. Biarlah hidup kami makin berkenan kepadamu, biarlah firman-Mu Tuhan makin memerdekakan hidup kami. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan shalom kepada Bapak Ibu yang ada di manapun berada, yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Tanpa terasa kita akan segera mengakhiri tahun 2020. Pandemi COVID ini kurang lebih sudah bersama-sama kita alami selama 8 bulan yang membuat kita akhirnya mengikuti ibadah secara online. Pada bulan ini gereja memberikan satu tema kepada kita tentang gratitude, yaitu ucapan syukur. Meskipun saya tahu mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sulit itu bukan hal yang mudah, tapi biarlah melalui tema ini kita terus diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang baik, bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi hidup kita, yang terus ada dalam hidup kita, yang menolong kita di dalam segala aspek kehidupan. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius 7 ayat 7-11, yaitu tentang give a good things, yaitu pemberian yang baik. Mari bersama-sama Bapak Ibu di rumah bisa atau dimanapun berada saat ini bisa membuka Alkitabnya atau Alkitab digitalnya masing-masing. Mari kita baca bersama-sama bagian ini dan kita memperhatikan setiap kata yang ada di bagian ayat ini, yaitu di Matius 7 ayat 7-11. Mari saya akan baca bersama-sama. Mintalah, ayat 7 ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat yang ke-10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Judul perikop dari bagian ini dikatakan mengenai pengabulan doa. Jadi ayat ini merupakan ayat yang paling sering atau disukai oleh sebagian besar dari anak-anak Tuhan. Karena sungguh menyenangkan, siapa yang meminta akan menerima, betul ya? Siapa yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mengetok akan mendapati pintu terbuka baginya. Apalagi orang yang sudah bergumul cukup lama tentang suatu hal. Ketika menerima ayat ini, wah ini menjadi suatu kesegaran atau penghiburan atas hidupnya. Akan tetapi sesungguhnya Allah memang memiliki kerinduan di dalam hidup kita untuk segera menjawab doa-doa kita. Kalau kita memperhatikan, ya, kita memperhatikan bagian ini, ada 3 kata yang menjadi poin penting di ayat yang ke-7 dan ke-8. Kata itu adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Beberapa hal kita mau belajar. Kata mintalah, carilah, dan ketoklah ini merupakan kata kerja imperatif. Ya, tadi saya mempelajari beberapa waktu sebelumnya. Kata kerja imperatif ini, kata lainnya adalah kata kerja perintah. Artinya Tuhan meminta setiap kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Bukan bertindak pasif, menunggu. Terus poin yang kedua adalah merupakan kalimat yang perintah yang sifatnya present tense. Artinya perintah ini harus
terus-menerus kita lakukan tanpa pernah berhenti. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk terus-menerus meminta, mencari, dan mengetuk. Ini bukan hanya tentang ketekunan dalam berdoa, melainkan keharusan untuk terus-menerus dalam keadaan berdoa. Jadi doa ini tidak hanya menjadi sebuah aktivitas, tapi sudah menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya. Sejujurnya Bapak Ibu, saya menyadari, saya sendiri secara pribadi, bagian doa ini merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Bahkan kadang-kala di tengah-tengah diskusi saya sendiri dengan orang tua, karena orang tua saya adalah partner diskusi saya sejak dulu. Kalau kita mau melihat ibadah KKR atau ibadah kesembuhan ilahi, begitu banyak anak-anak Tuhan yang akan hadir. Tetapi begitu acara doa, apalagi doanya dibarengi dengan puasa, begitu sedikit anak-anak Tuhan yang mengikutinya. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita memiliki gaya hidup berdoa, itu suatu anugerah yang besar. Dan hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mendorong kita untuk meminta, mencari, dan mengetok dengan terus-menerus. Dan kalau saya mengingat, Bapak Ibu, ada 4 hal yang mendorong pertumbuhan rohani dari seorang anak Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan membaca firman atau saat teduh secara pribadi. Dan itu dilakukan secara konsisten, tidak bolong-bolong gitu ya. Dilakukan secara konsisten, membaca firman secara pribadi. Yang kedua, itu adalah mengenai pemuritan. Jadi setiap anak Tuhan didorong untuk memiliki pembacaan firman secara pribadi, memiliki kelompok pemuritan, yang ketiga juga memiliki kebiasaan untuk mengikuti ibadah. Jadi kegiatan jam-jam ibadah jangan ditinggalkan. Semaksimal mungkin kita bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada di gereja ini, asal tidak mengganggu hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempunyai waktu, kita bisa hadir dalam ibadah-ibadah yang ada di gereja ini. Karena semua hal yang sudah disiapkan, itu ditujukan untuk pertumbuhan rohani dari setiap Bapak Ibu. Terus poin yang keempat adalah kehidupan doa. Jujurnya poin keempat ini adalah bagian yang paling sulit untuk saya lakukan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Tapi kalau saya melihat fakta yang ada, sejujurnya kehidupan doa adalah hal yang paling anak-anak Tuhan tidak lakukan. Oleh karena itu, ketika satu bagian dari 4 hal yang saya sebutkan itu bocor atau tidak kita lakukan secara maksimal, maka pertumbuhan rohani kita akan menjadi terhambat. Oke, tapi hari ini kita mau belajar bahwa hal berdoa merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan Yesus sendiri mengambil bagian ini disampaikan secara khusus kepada murid-muridnya. Dan hari ini disampaikan kepada setiap kita. Jika berdoa ya merupakan sebuah perintah, berdoa bukanlah aktivitas yang alamiah. Kalau Yesus sendiri memerintahkan kepada setiap yang mendengarkan pada waktu itu, khususnya pada murid-muridnya dan kepada kita hari ini, untuk berdoa, artinya berdoa ini bukanlah suatu hal yang alamiah untuk kita lakukan. Apalagi kita sebagai manusia berdosa, memiliki kecenderungan untuk tidak berdoa. Hari-hari ini juga memaksa kita, karena tempo aktivitas manusia yang makin cepat, dan nilai-nilai dunia yang mengajarkan bahwa manusia makin mengandalkan dirinya sendiri, kecerdasannya, kepintarannya, atau pengetahuannya tentang apapun, membuat kita tuh menjadi jarang untuk berdoa. Dan kita cenderung untuk mengandalkan diri kita sendiri. Akan tetapi, Yesus secara khusus, secara spesifik mendorong kita berdoa. Kenapa? Itu menjadi pertanyaan setiap kita. Kenapa Yesus mendorong kita untuk berdoa? Paling tidak ada 4 hal yang kita bisa belajar pada bagian ini. Yang pertama, di ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan bahwa ketika kita meminta, maka diberikan. Ketika kita mencari, maka akan mendapat. Dan ketika kita mengetok, maka akan dibukakan pintu. Bahkan di ayat yang ke-8, yang semula di ayat ke-7 dikatakan akan, di ayat yang ke-8, setiap orang yang meminta, menerima. Sudah bukan akan lagi. Bahkan selanjutnya, setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, pintunya dibukakan. Jadi Allah berjanji bahwa setiap doa kita akan dikabulkan.
Oleh karena itu Yesus mendorong kita untuk berdoa. Itu poin yang pertama kita bisa belajar pada bagian ini. Allah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Poin yang kedua, janji ini, ya, janji atas jawaban doa itu berlaku untuk semua orang percaya. Kita bisa membaca ayat ini di bagian ayat yang ke-8, karena setiap orang, tetapi fokus ini tidak kepada semua orang secara umum, tetapi hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ini tidak memandang orang itu sebagai apa di gerejanya atau punya jabatan apa secara rohani, entah dia sebagai pendeta atau mungkin bukan pendeta. Asal percaya kepada Yesus dan dia berdoa, maka doanya akan dijawab oleh Tuhan. Tetap kita jangan terburu-buru dulu. Nah, kalau begitu semua doa kita akan jawab. Yuk kita akan memperhatikan di poin-poin berikutnya. Poin yang ketiga, kenapa Yesus mendorong kita untuk berdoa? Yang poin ketiga adalah janji ini berlaku untuk semua keadaan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat 7 dan 8, dikatakan minta diberikan, mencari mendapat, diketok dibukakan pintu. Kalau kata-kata meminta, itu seolah-olah kita sedang dekat dengan orang yang akan memberikan sesuatu kepada kita. Jadi begitu meminta, langsung diberikan. Akan tetapi, di poin berikutnya, cari, artinya ada durasi waktu. Kalau mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang berdoa, sedang menunggu, mungkin Tuhan sedang mengizinkan Bapak Ibu untuk mencari. Karena sebenarnya Bapak Ibu, fokus Allah di dalam hidup kita bukan hanya sekedar menjawab doa kita. Akan tetapi, fokus Allah sebenarnya dalam hidup kita adalah ada perubahan di dalam hati dan pikiran kita untuk makin selaras dengan kehendak Allah. Jadi bukan hanya sekedar menjawab, karena menjawab doa kita itu sangat mudah bagi Allah. Karena Allah itu maha segalanya. Tetapi untuk merubah hati kita, supaya makin selaras dengan kehendak Allah, itu bukan perkara yang mudah. Oleh itu kadang-kadang Allah dengan sengaja, seolah-olah membuat kita menunggu. Di poin yang berikutnya ada ketoklah. Itu mungkin kalau tadi meminta dan mencari, kita sedang dekat dengan orang yang akan menjawab doa kita, atau akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kata mengetoklah, kita berada di tempat yang terpisah. Orang yang tersebut ada di dalam dan kita ada di luar. Kita sedang mengetok pintu. Artinya kita ini sedang berharap ada seseorang yang akan membukakan pintu yang kita ketok. Mungkin akan ada waktu yang begitu lama. Mungkin ada orang yang sedang kita doakan. Mungkin ada orang tua yang sedang kita doakan untuk dia bisa bertobat menerima Tuhan Yesus. Tapi tampaknya begitu tidak dijawab sampai hari ini. Tapi saya mau mengatakan, teruslah berdoa. Karena itu perintah Tuhan. Karena Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Dan janji itu berlaku untuk setiap kita. Dan janji ini berlaku untuk semua keadaan. Mungkin keadaan kita sedang tidak berdaya, mungkin kita sedang dalam keadaan yang baik. Kita mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik. Hal ini berlaku untuk setiap kita. Itu hal yang luar biasa. Kenapa Yesus mendorong kita untuk berdoa? Poin yang keempat, Allah itu baik dan memberikan yang baik. Kita percaya bahwa Yesus yang menyampaikan hal ini, itu adalah Allah yang baik, yang rindu memberikan yang baik. Di ayat yang ke-11, bahkan dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin ada satu pertanyaan yang menggelitik setiap kita gitu ya. Seringkali kita juga mungkin sudah tahu tentang jawaban, tapi seringkali kita juga bertanya-tanya kepada diri kita sendiri. Bahkan menanyakan hal ini kepada mungkin pemimpin rohani kita, orang-orang yang kita anggap lebih rohani, atau kepada Tuhan sendiri. Apakah semua yang didoakan oleh orang percaya akan terkabul? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Kalau semua doa yang kita minta kepada Bapa di surga akan terkabul, akan rusak segala sesuatunya. Secara logis bahkan di sini digambarkan hubungan ayah dan anak. Di bagian ayat yang ke-9 dan ke-10 sampai 11 itu digambarkan tentang hubungan ayah dan anak. Kita bisa melihat, tidak mungkin saya sudah punya anak 2, tidak mungkin semua permintaan anak saya kepada saya penuhi semuanya. Contoh, di rumah ada anggur pejamuan. Ini anggurnya asli lagi pula. Jadi ada alkoholnya. Anak saya pernah meminta kepada saya, tidak mungkin saya memberikan itu kepada anak saya. Kenapa? Karena ini mengandung alkohol. Dan saya pun meminumnya tidak dalam dosis yang banyak, hanya sedikit saja khusus untuk perjamuan.
Atau mungkin anak saya ingin, karena lagi musim mangga ini ya, minta pisau ingin motong sendiri. Wow, ini kan sangat berbahaya sekali. Artinya tidak semua hal yang diminta oleh anak kepada ayahnya akan dipenuhi. Secara logika, itu kita sebagai orang normal akan melakukan hal itu. Apalagi Bapa yang di surga. Tidak semua doa yang diminta oleh orang percaya kepada Bapa di surga akan terkabul. Apalagi kita sebagai manusia yang berdosa, ya, masih punya natur dosa dalam hidup kita. Memang kita sudah ditebus oleh Allah, sudah dibenarkan, tetapi kita masih sangat dekat dengan dosa. Pikiran kita masih seringkali dikendalikan oleh nafsu dunia. Daging masih melekat dalam hidup kita. Apabila doa kita tidak dibatasi, atau setiap doa kita dipenuhi oleh Allah, maka akan rusak segala sesuatunya. Kita tidak bisa membatasi setiap doa yang disampaikan oleh orang-orang percaya kepada Bapa. Bahkan Alkitab juga memberikan contoh-contoh, ya. Kita berikan contoh-contoh. Yesus sendiri ketika berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, gambar ini Bapak bisa lihat, Yesus sendiri ketika berdoa di Taman Getsemani, doanya ini doa yang benar loh, Bapak, bukan doa yang ngawur loh. Itu saja Bapa di surga tidak memenuhi. Apalagi doa yang sembarangan. Allah tidak mendengarkan doa yang keliru. Bahkan doa yang sudah dipanjatkan dengan benar, belum tentu doa itu terkabul. Tetapi kita punya iman. Kalau seandainya doa yang kita minta itu sudah benar, sudah sesuai kebenaran firman Tuhan. Contoh, Bapak Ibu ingin suatu pekerjaan yang baik, ingin pasangan hidup yang baik untuk anak-anaknya, atau kau sendiri mungkin sedang bergumul untuk pekerjaanmu, tentang studimu, tentang pasangan hidupmu. Sudah sesuai firman Tuhan, tapi tampaknya seolah-olah Tuhan belum menjawab doamu. Kita harus punya iman bahwa kita punya Bapa yang baik. Dan ada satu waktu yang tepat di mana Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi jawaban doa mungkin tidak sesuai waktunya seperti yang kita mau. Tetapi kita percaya bahwa jawaban doa dari Allah itu adalah yang terbaik. Karena Yesus pun berdoa, doanya enggak dikabulkan. Karena kalau dikabulkan, artinya karya keselamatan Allah tidak terjadi atas hidup kita. Kemudian bagian akhir dari bagian ini kita bisa belajar. Kemudian doa seperti apa yang akan dikabulkan oleh Tuhan? Ya, doa seperti apa yang dikabulkan oleh Tuhan? Di bagian ayat Matius 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan Bapa di surga, ya, dikatakan, saya baca lagi Bapak Ibu ya supaya kita mengulang bagian ini. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ya, ayat ini memberikan gambaran bahwa ayah sebagai ayah dunia yang meskipun jahat, ya, sebagai jahat, itu masih memikirkan atau berusaha memberikan yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Kalau kita yang jahat, ya, kita yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapa kita yang memiliki natur yang baik. Jadi kita yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak kita. Ini saya konteksnya sebagai orang tua yang normal ya, bukan orang tua yang memiliki kelainan jiwa atau orang tua yang bengis. Tapi ini pada umumnya. Itu akan tahu memberi kepada yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga yang memiliki natur yang baik, pasti akan memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian doa seperti apa yang dikabulkan oleh Tuhan? Jadi yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di ayat 9 dan 10 dikatakan, bagaimana mungkin ada anak yang minta roti akan diberi batu, gitu ya? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi roti dan ikan pada waktu itu merupakan makanan pokok bagi orang Israel. Jadi Yesus memberikan analogi roti dan ikan untuk memberikan gambaran bahwa Allah akan
menjawab doa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Bapa di surga memberikan kepada anak-anaknya adalah kebutuhan, bukan segala keinginan. Apalagi kecenderungan kita itu meminta segala sesuatunya dengan ketamakan. Saya percaya setiap kita yang menyaksikan tayangan ini pasti kepingin hidupnya enak. Ya, bahkan ada satu pepatah yang mengatakan hidup itu sederhana, asalkan kumpul sama keluarga gitu ya. Saya seringkali bercanda dengan istri saya, dengan orang tua saya atau orang-orang yang mungkin sedang dalam perjalanan dengan saya mau katakan hidup itu sederhana, asal mau beli apapun ada uangnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin kita bisa ketawa ketika mendengarkan statement ini. Jadi hidup itu sederhana asal ada uangnya. Mau beli apapun ada uangnya. Ya memang faktanya seperti itu. Artinya apa? Kecenderungan hati kita itu akan minta segala sesuatu kepada Bapa di surga dengan segala ketamakan. Karena apa? Karena kita pasti ingin membeli sesuatu yang mewah. Ingin membeli sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik pasti harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan sesuatu yang tidak baik. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi Allah akan menjawab doa-doa yang menjadi kebutuhan kita. Boleh dikata, saya menikah di usia yang cukup dewasa. Kalau orang bilang sudah hampir expired gitu ya. Di usia 34 tahun saya menikah. Tapi saya bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan justru di masa itu. Bisa jadi mungkin di waktu-waktu sebelumnya itu bukan waktu yang tepat dan itu belum menjadi kebutuhan atas saya. Tapi di usia 34 Tuhan melihat bahwa itu suatu kebutuhan dan Tuhan menjawab doa saya. Kadang-kadang ada waktu yang memang kita perlukan untuk kita menunggu jawaban doa atas doa yang kita naikkan. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang menunggu, bersabar, terus tekun, jadikan doa ini menjadi hidup, jangan berputus asa. Karena firman Tuhan mendorong kita untuk terus berdoa. 4 hal yang tadi sudah saya sebutkan. Bahkan dikatakan di Filipi 4 ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu supaya ini menjadi hal yang penting. Di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah kita itu Allah yang baik, akan memenuhi segala keperluanmu, bukan segala keinginanmu ya, segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan kita percaya bahwa Bapa di surga memberikan apa yang baik, menjadi judul dari firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan di Matius 7 ayat 11, jadi Bapa di surga akan memberikan yang baik. Dan bagian ini juga dipertegas di dalam Yakobus 1 ayat 17. Jadi setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa di surga. Apa yang menjadi kesimpulan pada renungan firman pada hari ini? Yang pertama, kita harus tekun berdoa. Doa menjadi gaya hidup orang-orang percaya, yaitu setiap kita. Kalau dari 4 hal yang tadi saya sebutkan, untuk pertumbuhan rohani kita supaya berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik. Yang pertama, pembacaan firman secara rutin, punya kelompok pemuritan dan kehidupan ibadah serta kehidupan doa. Kalau kehidupan doa menjadi poin yang sering kali kita mengalami kebocoran, ayo. Firman Tuhan hari ini mendorong Bapak Ibu untuk berdoa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik, yang akan menjawab doa-doa Bapak Ibu. Kesimpulan yang kedua, Allah pasti menjawab doa yang menjadi kebutuhan kita. Bagaimana kita tahu kebutuhan kita? Kita harus bergaul karib dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan kita punya orang-orang di sekitar kita yang akan menolong kita, menegur kita, mengingatkan kita. Supaya setiap doa yang kita naikkan itu doa yang betul-betul menjadi kebutuhan kita. Dan itu doa yang menjadi hal yang ingin terjadi, Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Poin yang ketiga menjadi kesimpulan pada hari ini. Kita memiliki Bapa yang baik, yang akan memberikan apa yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menunggu, saya mau katakan, kita punya Bapa yang baik.
yang akan memberikan apa yang baik di dalam hidup setiap kita. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian yang sedang punya pergumulan, terus berdoa. Terus berdoa. Dan bila di dalam doa kita tidak hanya meminta-minta terus juga, tetapi bila ada suatu ucapan syukur, ada suatu pengagungan kepada Allah. Ketika kita makin mengerti kehendak Allah, apa yang kita doakan, pasti akan Tuhan jawab dengan cepat. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Matius 7 ayat 7-11 yang menjadi perenungan kita. Bapak Ibu bisa membaca bagian ini berulang-ulang setelah ibadah ini selesai, supaya kita bisa disegarkan, supaya kita bisa diingatkan. Juga kita bisa berdoa secara khusus untuk penyelesaian atau bagaimana pemerintah bisa mengatasi pandemi ini. Kalaupun seandainya pandemi ini tidak bisa segera berakhir, kita minta kepada Tuhan supaya setiap kita bisa diberikan terus perlindungan, kekuatan, supaya kita bisa melewati setiap kesulitan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk kami terus berdoa. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Bapa yang baik. Bapa yang rindu untuk menjawab setiap doa kita. Bapa, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu memberikan kita hikmat untuk kita bisa berdoa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Biarlah hidup kami makin selaras dengan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami makin selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan hal yang besar terjadi dalam hidup kami. Tapi semuanya itu dimulai dari hal yang sederhana, yaitu berdoa. Ini hal yang begitu sederhana, tetapi kami sering kali mengabaikannya dalam hidup kami. Tapi biarlah hari ini kami diingatkan kembali betapa pentingnya kehidupan doa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik. Tidak mungkin Engkau akan memberikan batu ketika kami meminta roti, atau Tuhan memberikan ular ketika kami meminta ikan. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan, dan Engkau akan menjawab doa-doa kami tepat sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah juga kondisi pandemi COVID ini Tuhan dapat segera diselesaikan. Setiap kami bisa bersama-sama mengikuti protokol kesehatan dalam perlindungan Tuhan. Pemerintah juga diberikan hikmat untuk menyelesaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh Kau layak diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya sehat dan sukacita. Ibadah online kita sudah selesai, kita semua pasti diberkati. Haleluya. Di bulan pengucapan syukur atau gratitude, minggu ini kita belajar soal pemberian yang terbaik, give good things. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan ada satu hal yang harus kita ketahui dan pahami dengan sungguh, Tuhan baik. Amin. Tidak hanya di waktu-waktu tertentu Dia baik, tetapi untuk selama-lamanya Ia selalu baik. Amin. Jika saat ini kita sedang dalam kesulitan atau pergumulan berat, jangan pernah putus asa, apalagi lari dan minta pertolongan kepada Allah lain. Dan perintahnya pada hari ini untuk kita minta, cari, dan ketok. Karena Tuhan Yesus sangat bisa kita andalkan. Kuasanya, kasih-Nya, kesetiaannya, kebaikannya tidak pernah berubah. Dia rindu melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita semuanya. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita berdiri dan berdoa di akhir ibadah online ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas sukacita ilahi yang sudah melimpah buat setiap kami pada ibadah hari ini Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Pembantu Mika Kristian Tuhan, yang sudah memberkati kami. Pengurapan-Mu melimpah atas hamba-Mu. Berkati istri dan kedua putra-putrinya yang masih kecil. Berkati pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian Kau memberkati para
pelayan ibadah pada hari ini, tim pemusik dan pemuji. Engkau memberkati tim media Tuhan yang sudah bekerja melalui ibadah online ini Tuhan. Engkau pakai multimedia, media online P3 Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bukan hanya pada gereja lokal, juga pada kota Surabaya dan bangsa Indonesia, juga demikian pada bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati umat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan Tuhan. Berkat-Mu melimpah, usaha pekerjaan yang Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan keluarga-Mu, mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang sempurna dari Bapa di surga. Bapa memberkati engkau dan seisi keluargamu. Bapa memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studi sekolahmu, memberkati kesehatanmu, pelayananmu, memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.